bukan tambah beban organisasi itu, kayak tambah apa ya, tambah kegiatannya lebih banyak aja. Itu buat pelarian sih. buat pelarian Maksudnya kuliah. kan kalau capek mikir skripsi kan bisa happy nih di organisasi. Iya, ini kehidupan asik. Kalau stres kan cukup nangis keliling Surabaya udah Sudah cukup. cukup. Malam-malam keliling Surabaya gitu. Gampang berarti yang pelampiasan stresnya. Gampang banget. Ya salah satunya ikut organisasi. Itu Betul. pelampiasan stres kuliah. Kalau stres organisasi pelampiasannya kemana? Sampai ada hal yang baru juga di fakultas ini. Ya nih. Podcast. Podcast. Maksudku kedokteran. Oh. Kira lagi ngepromosiin podcastnya apa sih? Nggak pernah mempromosiin tau. Lah, ya ini kita masuk promosi di platform sendiri. Jadi Loh, ya nggak apa-apa toh. tonton podcast. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas paling sangar sa-Uinsa. Wes ini sudah 2 episode belum ada jargon, nanti dari teman-teman mungkin ada jargon lah. Ini buntu lah ngeluh semester itu wis. Ini wayahe ngeluh wis kaono wayahe gawe jargon-jargon be, ada masukan mau bikin jargon silahkan monggo. Terima kasih buat kemarin episode 1 sudah ada yang nonton. Bukan sudah ada yang nonton, sudah banyak yang nonton gitu maksudnya. Ya terima kasih atas apresiasinya. Mungkin nanti bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali. Monggo. Nanti yang mau diwawancari di sini enggak apa-apa, silahkan datang ke ruang podcast di ruang akademik lantai 2. Nanti ya, semoga Pak Yahya mau ke sini, mau ngobrol-ngobrol sama saya di sini. Ayo Pak, sini Pak. Asik. Oh iya, aja lali tuku kaos Saintek. Ya, aja lali tuku kaos Saintek. Wis iku ae. Kita pada episode hari ini kita enggak kedatangan sih, mereka yang minta datang sih harusnya. Mereka yang minta datang ke sini mau diwawancara sih enggak apa-apa lah, biar kita ada bahan obrolan. Sudah hadir di sini ada Yeni dan Desi, ada dari SMA dan Tema Fakultas Saintek dan Teknologi. Halo guys. Hai. Bentar. Bentar. Kita mau klarifikasi. Kita bukan Perasaan kita yang tiba-tiba dikirimin undangan, terus ada apa ini? Sidoyo podcast. Jangan dikira. Klarifikasi dulu yang benar. Ayo. Kan kemarin ada rapat 1 dekade tiba-tiba Desi. Ayo aku podcast po lah iku. Lah, tiba-tiba langsung kirim undangan. Enggak tahu sih. Lah, ya Kan kamu betul bilang. Tapi kan candaan. Enggak, mana ada bercanda, semester 7 tidak kanak guyon wis. Serius terus sih. Siap. Oke. Tapi aku Apa? nggak minta toh. Enggak minta, cuman Desi minta wis Alek sama ya ini aku gelem. Nggak, aku nggak ada kuasa sama siapapun. Oke, lanjut. Next, balik ke topik. Topiknya enggak ada, ini mau dibahas apa sih dibahas. Niati sih pengen bahas organisasi, cuman ya wis enggak apa-apa lah. Soalnya organisasi kan harusnya ketua DEMA dan ketua SMA, tapi yang hadir kan ini bukan ketuanya wis. Tapi enggak apa-apa lah, kita apresiasi dulu aja wis. Berhubung hari ini lagi sepi, enggak ada yang apresiasi, enggak apa-apa ya, kita tepuk tangan sendiri. Jadi kalau kesannya terlihat agak kaku ya wis lah, anjir ngene apa mana ya. Enggak. Oke, lanjut. Tapi selama podcast berlangsung sih aku ngapresiasi MC dari podcast ini sih. Bang Andika nih. Bang Andika nih senggol dong. Apa Iya. sih? PWK kan kosong sih, aku sing ngisi. No. Udah buka oprek ya? Enggak, Mau langsung. daftar. Enggak usah, enggak perlu. Jadi anti. Kayak Novi. Itu dilanjut. Iya. Lanjut. Ini mau langsung wis gak usah manggil Yanti, langsung ada. Ini air putih kok, bukan air lainnya. Bukan aqua racing, bukan. Aman. Air putih. Tahu lagi. Wis iki kalau mau makan enggak apa-apa, silakan makan. Iya, terima Tak kasih. silakan lho, enak iki. Iya. Iya. Wis ya apa bahasa apa iki? Lebih ke organisasi sih. Mau sih aku males sih. Tapi aku mau tanya, kan kalian dari Deman ya.
Iya wis. Mas Dika dari Dema, Mbak Desi jadi Wakadem. Menurutmu Dema itu gimana? Dema FST itu gimana sih? Wait. Ini kok malah dia yang bertanya ya? Ya, kan aku kepo gitu loh. Soalnya kan aku nggak join di Dema kalian gitu. Berarti MC dong yang jawab. Iya. Kan katanya nggak ada topik. Nah, aku Oke. bertanya nih ke MC-nya. Kayak ini for your information, ini sebenarnya kami ini semua Dema. Cuman yang sana itu Dari sewa. berbeda masa. Maksud tuh. Oh. Bener kan? Iya, Berbeda iya masa sih, kan? Iya sih. Dari mau zaman Umar bin Khattab ya. 2022. Enggak. 2022. Kurang aja banget. Ya, beda-beda masa. Cuman sama-sama kita dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau ada yang namanya Dema, apa Dema? Bukannya BEM lah. Ya, BEM. Iya. Kalau di UIN atau di UIN atau di PTKIN itu namanya emang Dema. badan eksekutifnya emang namanya Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau legislatifnya di kita namanya SEMA. Ya ini anak SEMA ini. Hai. Senat Mahasiswa. Ya itu. Ya apa? Oh, Dema tadi ya. Enggak, maksudku Apa? kan setiap Dema beda periode kan. Iya. Itu yang kalian rasain di periode kalian itu gimana sekarang dengan ya banyak lah. Sekarang dengan rezimnya Mas Farhad ini. Ya, nah. Lek Dema, ya menurutku ya badan eksekutifnya mahasiswa ya, baguslah buat mahasiswa berorganisasi itu masuk ke Dema, atau kalau lingkupnya lebih kecil ada himpunan ya, himpunan mahasiswa prodi itu juga. Tapi kalau Dema kan lingkupnya fakultas, jadi bisa kenal lebih banyak aja. Relasinya. Ngono sih lek aku. Lek sebagai Aku ya. sebagai istrinya Farhad. Kok istri sih? Oh, makanya. Enggak boleh general ya, harus dari Wakadem. Iya. Oh, berarti ini Dema yang sekarang nih. Iya, Kan yang aku dari sekarang. periode. Ya, siap. Wis, iya wis. Oke, kalau Dema yang sekarang sih yang ini ya, kalau sekarang sih aku merasa lebih capek dari tahun lalu. Kalau tahun lalu kan itu kepengurusannya nggak sampai 1 tahun ya, lebih lama dari yang ini. Tapi Lebih cepat. Ya, yang kalau kemarin tahun lebih lalu kan, cepet. iya maksudnya yang sekarang, Oh, yang lebih sekarang lama, lebih lama. iya Mas Akmal kepengurusannya. kemarin. Iya bersama Mas Akmal. Halo Mas Akmal, kalau nonton ya. Enggak ngarah. Oke, yang sekarang kan sama Inul ya, sama Farhad ya. Inul. Inul siapa ya? Itu Farhad yang biasanya dipanggil Inul sama teman-teman dari sistem informasi. Dari BS, HBS, apa itu BS? Bumi Suwanger. Bumi Kirain Bumi Selawat. Emang. Yang sana kan cuma Saintek bukan SI doang. Oh, Saintek. Oke, kembali ke topik. Jadi masalah Dema itu kalau masalah capek lebih sekarang, tapi capeknya ke mulut sih. Kalau yang dulu kan capeknya tangan, dulu sekretaris. Oh. Kalau sekarang kan ibarat kalau Banyak ketuanya dulu, yang nggak banyak ada. dulu. Iya bener juga. Kalau tuh sekarang kan kalau nggak ada Farhad disuruh mimpin, kan main mulut. Oh, Farhad ya banyak nganggur. Off-nya. Enggak. Contoh kecil yang kemarin dianya gabung yang teman-teman Saintek itu yang bahas apa? Buat ara-araan. Oh, Terus yang saya iya. tiba-tiba kan barengan jadwalnya sama rapat bulanan kita. Oh iya. Ya berarti sebagai penggantinya Ya. Farhad. ketua, wakil. Jadi ya, biasanya kan, alah wakil lo nggak kerja apa-apa. Iya, gitu. Ya bagaimana ya begini. Gak kerja. Enggak sih. Gak, tapi emang ya gak kerja ya. Kerja kalau teman-teman lagi banyak kegiatan kan ngajuinnya biasanya juga pernah juga ke saya kayak proposal LPG. Soalnya kan sebelumnya dari sekretaris kan. Jadi ya pernah dari biar nggak ketuanya terus ya. Iya benar. Kasihan lihat Farhad kan. Lebih tepatnya Farhad main atas, saya main bawah. Wah. Apa ini? Maksudnya lobiannya kan saya ke anak-anak Demanya, Farhad Farhad yang ke keluar, akademiknya. Internal Iya, bahasanya yang atas bener bawah. Kek. Iya, bawah. apa wakil itu yang ke masa internal. Iya. Farhad Farhadnya yang eksternal. Eksternal, Gitu. bener sekali. Iya, rada mikir. Biar kalian mikir. Ya. Tapi pas sekretaris itu apa? Enggak gitu juga enggak maksudnya bahas internal sama eksternal. Kalau enggak sih sekretaris kan cuma ke surat. penunjang ketua ya. Iya, Lebih ke surat sih. Iya sih. surat keluar masuk gitu aja sih. Berarti naik pangkat ya sih. Bener juga sih. Iya, bawa enggak. Wah, Enggak sih, gak bangga. Harus. Capek stres semester 7 sama Dema. Ya enggak apa-apa sih. Kan penunjang namanya juga berorganisasi, kita belajar. Dari organisasi.
Ke apa Ya, ini? lanjut lagi. Ke apa? Kepo. Enggak deh. betul. Next. Enggak. Enggak jelas emang. Ya wis, kalau saya mah gimana? Secara kan saya kan badan legislatifnya ya, legislatif ya. Kayak itu gimana di SEMA? Kalau saya mah itu lebih ke ngurusin yang diurus Dema, kayak mentalnya Dema nih dimatengin oleh saya mah gitu sih. Emang iya mah? Enggak sih. Tapi enggak tahu. tapi enggak yang benar-benar internalnya gitu loh. Kayak yang diurusin Dema nih, kadang diurusinya cuma gantung doang, masalah ruangan kemarin, masalah apa itu dimatengin sama ketuanya, sama saya mah gitu. Terus kalau dari tupoksi masing-masing di SEMA tuh sama sih. Ketuanya ngapain, wakil ngapain, sekre ngapain itu sama juga. Tapi kan sebelumnya di tema. Beda gak sih? Beda kan gitu kan? Apa sama aja? Kalau Dema sama SEMA itu bedanya ya di tupoksinya juga. Di kan sebelumnya di Dema aku infokom ya. Jadi kayak banyak kegiatan yang dilakukan. Kayak misal event-event kayak Disnatalis itu kan yang ngadain dari Demanya kan. Kalau di SEMA kemarin itu lebih kalau di SEMA sekarang itu lebih ke nggak ada event apa-apa gitu. Nggak ngapa-ngapain berarti itu ya? Lebih ke nggak ngapa-ngapain. Enggak. Kayak itu bisa nggak sih? Kalau legislatif kan kayak sebagai pengawas aja mungkin ya. Jadi kayak nggak boleh Oh iya, apa itu? nggak boleh itu loh, nggak boleh apa namanya, nggak boleh ngadain event lebih tepatnya. Iya Jadi sih, kita kayak benar. cuma ada event apa dari Hima, ada event apa kita ngawas. Iya, Dari Hima, dari Dema ada event apa kita jadi pengawas gitu. Kayak PBAK kemarin. Ya anggapannya kalau legislatif kan emang gitu kan. Kayak Tugasnya. di negara kan legislatifnya kan DPR, MPR, Nah, eksekutifnya kan dari kementerian-kementerian gitu kan. nah benar kayak gitu. Ya emang kalau legislatif itu emang Tugasnya. nggak ngadain kegiatan apa enggak Iya. kan. Lebih ke emang pengawas sama bikin Pantau. sama bikin benar. peraturan-peraturan buat organisasi yang ada di ini. Makanya SEMA kan cuman fakultas aja, nggak ada SEMA prodi atau apa. Oh iya. Benar. Dan sama juga. Ya benar. Jadi kalau buat teman-teman yang bilang SEMA nggak ngapa-ngapain, joino SEMA, capek. Buat Lebih seru teman-teman join Dema sih. buat teman-teman yang bilang SEMA nggak ngapain itu benar. Kurang ajar banget. Itu lebih ke pemikir kan kalau SEMA itu. Makanya kan kelihatannya nggak ngapain tapi aslinya itu ya lihat Kerjanya di belakang. di belakang aja stres. Balik layar. Di balik layar. Gitulah. Ngomong stresnya kayak dari hati banget. Stres gak sih? Enggak. Ya. Happy. Stresnya happy. stres skripsi. I'm so happy Iya. guys. kita ini sudah tua sebenarnya. Cuman ya kita disambi organisasi walaupun bukan tambah beban organisasi itu kayak tambah apa ya? Tambah kegiatannya lebih banyak aja. Itu buat pelarian sih. Buat pelarian Maksudnya kuliah. kan kalau capek mikir skripsi kan bisa happy nih di organisasi. Iya, happy kok kita ini. Happy banget. Ini enggak sarkas ya. Emang happy sih. Real iki happy. Kalau enggak happy kan aku enggak ngadakno podcast iki. Bener banget sih. Bener sih. Tapi di Dema aku dulu kan di awal periodeku itu ada ngadain itu ya, berniatan rencananya ngadain family gathering. Kalau di tahun ini ada nggak family gathering? Dema. Oh, mungkin belum ada. Oh mungkin ini sedikit itu ya. Kita ada kegiatan besar nanti. Mungkin Ya, bener banget. kita fokusnya itu cuman kemarin di PBAK sama ada satu kegiatan besar ini. Apa tuh? Nah ini berhubungan nanti sama kita anniversary ke 10 tahunnya Saintek. Nah ini nanti kita adakan kegiatan besar. Mungkin itu nanti pembahasan nanti lah. Kita makin ya itu. Boleh di spill namanya nggak? Di spill namanya nanti aja itu. Kita spill. Masih dirahasiakan, Iya, masih dirahasiakan nantilah ditunggu aja. Mungkin ya bulan ini insya Allah. Ya insya Allah bulan ini. Wajib datang sih buat warga Saintek. Gak datang Iya. nyesel nanti. Iki anjen apa emang Seru banget. Saintek duwe gawe ya. Saintek doi gawe. Iki podcast ini salah satu bentuk terjadi 10 tahun ya Saintek bukan begitu media center. Seperti itu. Media centernya gini doang, nggak mau ngomong. Suaranya dong kak. Iya. Apa kamera diputar ke belakang? Enggak usah. Buat Pak Yahya terima kasih sudah mengadakan podcast ini. Salah satu bentuk saya sungkem sama Pak Yahya. Ini bentuk 10 tahunnya jenengan juga, Pak. Masih. Oh ini berarti atas rekomendasi Pak Yahya. Enggak tahu sih. Gitu dah. Kenapa Fer? Enggak tahu. Mungkin ngundang Pak Yahya habis ini. Iya, setuju sih. Pak Yahya juga sebagai dosen yang pandai ngomong dan pandai melawak ya. Yoi.
Ngono sih. Terus apa iki? Apa iya. ini? Tapi Demai itu ya, temanya bukan Mas Roy ya? Aku ya Kak Roy sama Kak Berlin. Mas Roy itu berarti 2022 22. ya, 2022. Mas Iya. Akmal 2023. 23. Sekarang Farhad 2024. 24. Besok 2025. DSI maju lagi. Waduh. Wisuda tua. dong. Wisuda dong. Wisuda dong. Amin. Bukan berarti kita organisasi terus lulusnya molor ya nggak gitu. Ya. Harus Bener harus banget. sesuai prioritas. Yoi. Kemarin kalau kata Yulia kemarin yang penting prioritas yang utama. Number one kan kuliah. Yo, Ya, kita iya. bayar UKT itu buat kuliah, bukan buat Betul. organisasi. Dengarkan itu para relawan-relawan Viewers. organisasi. Yang ya itulah. Dinu. Nih. Terus gimana? Berapa tahun berarti? Kalau di Dema 2 tahun berarti. Ini tahun kedua nggak sih? Kalau di Desi. Iya benar tahun kedua. Tapi belum genap ya, 1,5 tahun mungkin ya. Iya. Sekarang. Dulu kan ya Ya Mas enggak ketua setahun. KPU-nya Iya, iya, enggak. telat kan ya? Enggak setahun kan itu tapi hitungannya. Enggak setahun. Berapa bulan? 4 enggak sih. Berapa bulan? 7 bulan ya, 8 bulan. Iya enggak sih? Turunnya kan kalau nggak salah Mei ya. Ya sekitar bulan itu. Loh, turun. Turunnya angkatan. Ini tuh Oh, yang yang Mas Mas Roy. Mei, ya, berarti ya 6 bulan ya. Tapi KPU-nya telat lama. Iya, KPU-nya nunggu SEMA. Iya. Iya, itu. kemarin ada itu ya, ada Heeh. kayak konflik sedikit. Iya, ada konflik Di- itu. Makanya agak mundur. Jadi jatahnya Mas Akmal kemarin cuma 6 bulan ya, 6 bulan. Iya. Nggak sampai malah. Nggak 6 sampai bulan. malah ya. Mm-mm. Iya enggak sampai Masih 6 bulan sih Soalnya turunnya kayaknya. kemarin kalau nggak November ya, Oktober nggak sih? Kak Akmal. Enggak, Desember enggak sih? Oh, Kapan turunmu? November. Lupa. Habis itu KPU jalan kan Januari tuh. Iya benar, KPU jalan sekitar bulan Januari. Habis itu Farhad jadi masuk pelantikan Februari. Itu first time saya ketemu sama Farhad. Anu debat. Nggak kenal Nggak. sebelumnya kan sama Farhad. Tiba-tiba ketemu debat. Masih. Nggak datang lagi aku. Nggak asik Berawal, nih. berawal lawan sekarang jadi kawan. Asik. Jadi pasangan nggak? Oh, Aduh, iya. nggak dulu ya, nggak minat. Keren banget. Maksudnya nggak minat dekat sama cowok siapapun Oh. gitu. Maksudnya itu pasangan Darwis. Kita kenalkan dulu Darwis. Apa itu Darwis? Apa itu? Loh, kok gak tahu Darwis? Apa itu? Apa ya sih lali ya? Loh, Darmawi Sesa. Wey. Itu nama kabinet Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yes, betul Saintek. banget. Buat baru tahu. Dema, iya. Nggak tahu ya? Enggak. Darwis. Perasaan udah lama nggak sih upload di akun Instagramnya Dema itu? Cuman nggak ada itu kayak Ether yang menjelaskan kalau itu namanya Darwis gitu. Iya. Kayak Cuman filosofinya logonya aja. gitu. Iya. Kalau mau bisa nanti minta ya. WA. Kayaknya minta dia anak Infocom nggak sih? Aduh, jangan ya. Ke ketuanya aja sih biar kerja. Nggak apa-apa. Nggak anu nggak ya penting sih kalau nama itu. Kalau di SEMA nama kabinetnya kan? Enggak ada. Oh kan ya sih cuman anu Saya- aja legislatif ya. Mm, Iya, mm. benar-benar. Kan kita yang bergerak. Gimana tadi enggak 1,5 tahun berapa nih? Setahun lah anggap aja setahun di Dema. Nggak gimana sih. Kalau dulu waktu berarti 2022 Hima. Ya, bener Hima. Berarti anggapannya ini tahun ketiga lah ya buat organisasi. Hima itu kebetulan barengan sama Dema yang ke Akmal itu. Berarti Iya. yang 2022 Yang 2021 Berarti dia nggak nggak ikut. periode M. pertama. Nggak ikut. itu 2023. Kan Himanya kan belum bisa ikut itu semester awal. Berarti semester 3. Iya, bener. Awal semester 3. 3. 2022 kan semester 3 itu. Iya, bener 22. 2022 tengah itu ya. Berarti sampai sekarang Stres 2 banget tahun. itu Hima Dema kuliah. Nah, nggak apa-apa. Yang penting Happy. Gimana 2 tahun berarti itu sekarang? Iya. Ikut organisasi. Kurang lebih 2 tahun ya. Kan gak nyampe 2 tahun pas kan ya. Ya hitungannya gitu. Gimana? Menjalani membagi waktu. Happy. Kalau membagi waktu ya gimana ya? Jadwal tidurnya sih yang ngerasa kadang kurang. Kan kadang kalau rapat kan organisasi biasanya malam kan, menyesuaikan jadwal kuliah. Iya. Kalau kuliahnya sampai apalagi anak saintek ini jam 5 masih ada matkul. Benar. Maghrib masih di kampus, masih nge-lab, masih apa. Apalagi kalau enggak ya. Kalau Mahat itu cuman semester Semester awal satu. aja. Semester Dua. awal. Nggak tahu kalau ulang ya. Enggak ya.
Enggak kan enggak tahu kita. Kan enggak alhamdulillah Ya, enggak ngulang, kan? alhamdulillah kita enggak. Alhamdulillah. Apalagi baby stres banget itu. Kalau ngulang. Oh, iya. Kan udah semester tua kan semakin Malas bangun besar pagi. itu. Bener banget sih Biasanya tadi. gitu. Semakin tua semester semakin malas bangun pagi. Berarti kuliah masih aman itu ya? Ditinggal Alhamdulillah. disambit sama Aman. 2 organisasi sekaligus malah Alhamdulillah aman. aman. Berarti ya pasti lancar-lancar aja ya. Tidak ada Alhamdulillah. kendala. Manajemen waktunya gimana itu? Gimana ya? Kepo. Kalau aku sih biasanya kalau di Hima kan kita sama-sama satu prodi nih. Jadi tahulah kualitas sama tugas-tugasnya itu. Kalau emang biasanya tugas besar itu emang kita jelat dulu lah rapat-rapatnya di pending atau enggak kita di Google Meet aja. Kebetulan waktu itu aku di Hima kan di PSDM juga ya, berat juga ya PSDM. Nah, itu aku paling berat sih di awal pas masuknya maba. Kan kebetulan PSDM yang megang buat Osjur. Aspek jurusan. Iya, nah itu beratnya di situ sih. Soalnya mempersiapkannya kan lebih lama. Terus itu juga warganya kan banyak juga ya. Kalau kegiatan-kegiatan kayak kegiatan lain kan biasanya kan cuma beberapa jam atau ya berapa hari lah kalau pengembara. Oh, itu nama Osjurnya di Arsi ya. Itu kan lebih lama. Terkadang seminggu sekali. Itu kan biasanya kalau nggak setahun ya 1 semester. Terus di akhir juga ada penginapan biasanya di villa itu 3 hari. Lebih stres lah kalau barengan sama matkul, apalagi pas barengan tugas besar itu. Itu lebih padat gitu ya. Iya bener banget, padat banget itu. Iya. Bukan prioritas masih tetap Kuliah. kuliah. Jadi ya apapun kuliah dulu gitu. Iya Jadi, bener, kuliah dulu. Berarti ya aman lah 2 tahun ngejalanin itu masih happy. Happy banget. Nggak stres, bukan nggak stres juga ya. Ya stres kan wajar, namanya juga kita menjalani kehidupan asik. Kalau stres kan cukup nangis keliling Surabaya udah Sudah cukup. cukup. Malam-malam keliling Surabaya gitu. Gampang berarti ya pelampiasan stresnya. Gampang banget. Ya salah satunya ikut organisasi. Itu Betul. pelampiasan stres kuliah. Kalau stres organisasi pelampiasannya kemana? Balik Tahu. lagi keliling Surabaya. Enggak, yang pelampiasan organisasi ya kuliah. Oh, dibalik-balik ya. Gak bisa sih kuliah itu nggak bisa jadi pelampiasan. Bener, itu Susah. aja Pli. Udah ngambil kuliah sendiri, masa ya nggak dijalanin? Iya. Bener. Eman. Kalau ya ini Kenapa? masuk dulu himpunan Dulu itu Dema Pertama, dulu. Dema. 2022 itu Dema, 2023-nya apa Hima, sekarang Sema. Lengkap ya. Lengkap iya. Masuk semua. 2022 bulan apa itu? Mas 2022 kalau nggak tengah-tengah April. semester 2 enggak sih ya? April Pertengahan deh. semester 2 ya, April itu, Maret April itu. Iya, iya. Sampai Masih di kampus 1 kok itu. Oh, iya semester masih 2 ya. Iya, Iya, masih di kampus 1. Itu sampai akhir Ya di sampai antara- Januari enggak sih? Harusnya turunnya Januari, cuma ya molor itu. Tapi bukannya yang acara Disnatalis. iya Disnatalis itu Januari enggak sih? Enggak dong. Oh, Desember apa Desember? Hampir akhir tahun. Desember berarti. Ya, Iya sih. Itu juga masih Mas Roy ya? Iya, masih Mas Roy. Ikut Berarti angkatannya. setahun sampai 2023 habis itu ke Ikut Hima. Hima. Hima Prosif. Hima Prosif. Adam. Iya. Ketuanya ada Malik. Dulu kenapa kok itu kan kalau teman-teman kan ikut Hima dulu, habis itu Dema kan lingkup kecil dulu, habis itu lingkupnya lebih besar. Ini kok lingkupnya besar dulu, habis itu lingkupnya kecil, habis itu kok besar lagi ke Sema. Waktu itu lebih ke ditawarin sama ketua Hima dari SI, Mas Atar. Oh, yang 2022. Iya. Hmm. Itu iya Iya, Himanya iya. itu kan. Terus ditawarin kayak nggak mau ikut organisasi ta gitu. Ya biasalah tipe-tipe kakak tingkat kan gitu, Iya. nggak mau ikut organisasi. Ya. Terus aku tanya kenapa ada apa gitu-gitu. Terus Dema lo lagi oprek gitu. Terus akhirnya kayak ya udah kenapa nggak mau nyoba sih gitu. Toh waktu itu pertamanya lihat anak-anak wawancara Hima kayak Mm-mm. oh seru ya, tapi aku telat daftar waktu Tapi itu. aslinya mau gak? Kan Hima. itu iya kan pendaftarnya Hima dulu kan kalau nggak salah. Iya, iya. Habis itu, ya itu
harus ada tertarik gak sih waktu Waktu Hima. daftar, waktu kan itu ada kayak jangka waktunya Iya. pendaftaran itu kan. Itu kayak aku nggak tertarik, takut diwawancarai. Karena aku lihat kating-kating kok serem gitu. Terus akhirnya benar Terus akhirnya kayak waktu di sesi wawancara, sesi apa itu aku ikut teman-teman. Waktu Oh, teman-teman wawancara kan online kan? iya nemenin Iya, ikut teman-teman lihat gitu, ditanyain apa aja, terus lihat apa excitednya teman-teman buat, ih tadi aku ditanyain ini loh gitu loh. Jadi kayak ih seru ya gitu. Terus akhirnya waktu Mas Atar gitu tanpa pikir panjang kayak, iya deh ayo Mas gitu. Oh akhirnya di Delegasi. delegasikan ke Dema, Dema. gitu. Tapi seru sih dia ditawarin. Dulu aku itu sebenarnya pengen join Dema, tapi nggak pernah tahu informasi. Oh. Dan waktu itu kebetulan aku yang Dema yang ke Akmal. Waktu itu kan sebelumnya aku yang KPU-nya tuh sama ini nih, Iya. ketua KPU. Aku kan jadinya tahu jadwal kapan open Dema. Aku Oh. jadi join. Oh alah. Loh, tapi kan Kak Berlin loh. Iya, Kak Berlin aku nggak tahu itu informasi opreknya kapan, itu aku nggak tahu. Oh alah. Kalau kamu kan bisa ditawarin tuh, aku nggak ada penawaran, terus nggak ada informasi kan aku nggak tahu apa-apa ya soal Dema ya. Aku tahu yang Dema zaman ke Akmal itu karena aku ya sama ya MC-nya ini sendiri lah. Itu KPU jadi tahu lah timelinenya kapan oprek, kapan itu wawancara dan lain-lain. Jadi di situ aku minat. Tapi sebelumnya kan izin dulu sama ketua Hima, kebetulan waktu itu ketuanya Himanya Faisal. Aku izin lah, boleh nggak aku anak Hima tapi masuk ke Dema. Alhamdulillah diperbolehkan. Ya terbitlah aku jadi anak Dema. Oh. Gitu sih. Tapi kebanyakan emang kalau mau join yang di lingkup lebih besar tuh harus delegasi. Kalau nggak delegasi, ada surat apa tuh? Ya surat delegasi ya. Surat rekomendasi. Surat rekomendasi. Iya, itu ada, Tuh, udah minta ketua Himasa harus juga. ngasih itu kan. Iya. Si Per mati mati gak? Halo. Iya, Pak. Iya. Kamu ngomong sih. Halo. Iya. Mati. Iya, nggak ada suaranya. Nah Tes. Nah, ini ada. Oke, kembali. Emang bisa diedit? gak usah diedit lah langsung aja. Yo. Kita on gini-gini. Gak apa-apa. Ya, lalu surat rekomendasi. Surat rekomendasi. Tapi dulu yang apa sama Faisal itu PSDM kepala departemen. Enggak, aku Anggota. kebetulan anggota aja sih di PSDM. Di Mas Akmal malah yang sekretaris ya, BP. Iya, kebetulan waktu itu wawancara kan aku daftarnya apa ya? Pokoknya aku daftar insya Allah kayaknya PSDM deh yang pilihan pertama. Yang pilihan kedua aku sekretaris waktu itu. Terus aku nanya, ditanyain waktu itu wawancara, kamu lebih optimis masuk PSDM atau sekretaris? PSDM, soalnya saya lebih nyaman PSDM dan kebetulan kan himanya PSDM. Dan saya ngerasa udah ya apa skill saya tuh di PSDM. Tapi nggak tahu hasil pengumuman itu masuk sekretaris. Cuma gara-gara ditanyain waktu itu pengalaman sekretarisnya apa. Kebetulan belum ada, cuma sekretaris KPU langsung dong jadi sekretaris Dema. Berarti kemarin KPU waktu di tahunmu itu berhasil. Alhamdulillah. Bersama ketua Bang Dika. Apa sih? Ya walaupun agak Itu zaman aku belum kenal sama Dika loh. lah aku gak kenal siapa. Dia diem banget, sumpah dia diem banget. Mana ada? Sumpah karena kita kan belum kenal ya. Kita belum kenal, kita diperkenalkan karena kita jadi ketua sama sekretari KPU. Enggak sih, sebenarnya cuman KPU aja. Habis itu kan kepengurusannya kita rembugin sendiri. Iya, bener banget. Wes gak usah bahas KPU lah. Oke lah, lanjut. Kan tadi Mas Dika kan udah tanya aku, udah tanya Desi, kalau Mas Dika sendiri gimana? Apa iki? Tentang organisasi dong, dari awal ikut. Kalau aku kan sekarang dulu himpunan yaitu 2022. Ya kembali lagi dicuci otakku oleh kakak tingkatku yang dulu. Ayo kita join Hima, di himpunan itu kita bisa bersenang-senang. Kita dapat relasi yang banyak gitu lah. Pokoknya yang positif-positif itu dapat, akhirnya join gitu. Tapi beneran senang kan? Ternyata kan dulu itu mikirku kalau join organisasi, halal organisasi memperhambat kuliah, Memperhambat lulus. Iya. gak penting ini. Heeh. Ya ternyata awal aku ikut organisasi biar ada kegiatan aja gitu. Dulu kan nggak cuman himpunan aja, ada beberapa organisasi yang tak ikutin. Yang di himpunan dulu ya ternyata kan
emang sama teman-teman juga, jadi ngerasanya agak happy gitu. Nggak agak sih, emang sangat happy, enjoy selama dari tahun 2022. Apalagi ketua himpunannya asik, Mas Atar. Mas Atar Ramadan. Asik banget itu, yang mungkin lingkungannya sih nggak toksik itu ya sih, yang buat happy. Akhirnya akan lanjut lagi 2023 itu, lanjut lagi ke himpunan periode selanjutnya. Kita Bersama yang Mas Adam. ya, kita yang bagian pemikirnya, kita yang membimbing adik-adik. Adik-adik tuh. Karena beliau jadi kadep. Iya. Ini beliau karena Dika sebagai kadep. Iya benar, aku kadep. Iya, Kadep Kominfo. Komunikasi dan Informasi ya itu. sekarang turun jabatan nih di Dema. Jadi anggota. Demau. Oh, siap deh Siap Bang Dika. Wis gak udah sampai. Tapi yang ketua himanya dari SI juga turun jabatan kan? Kadep KWU. Iya, cuman kan skeknya lebih tinggi. Iya sih, lebih tinggi Lingkupnya Dema. lebih tinggi tau. Lebih besar. Oh iya, ini sekedar informasi aja juga. Nanti kalau join kayak kepanitiaan atau organisasi itu dapat sertifikat, dan sertifikatnya itu bisa Bener banget. Di-up di Jadi skek. di-up di skek. Di skek itu nanti dapat poin, itu buat syarat Kelulusan. syarat buat skripsi ya, sidang akhir ya. Iya. Atau buat Yudisium. yudisium. Kelulusan. Yudisium. Lebih yudisium. Iya. Yudisium ya, syarat buat yudisium Iya. itu ada poin. Jadi kayak Minimal ada 60. 60. itu kayak buat organisasi bisa, buat seminar biasanya. Webinar. Webinar Banget. atau ikut kepanitiaan apa itu. Jadi ya kalau kalian no lab kok nggak enak ya. Kalau Tapi tidak, tapi jangan join organisasi demi skek sih. nah itu jangan juga. Penting juga itu. Penting juga. Kalau di himpunan mungkin 2 ya, atau kalau keakhirnya Iya. itu dapat 4 poinnya. Iya. Kalau di Dema Kalau anggota anggota 6, kalau ketua 10. 10 atau 8? 8 dong. ya? 8. Oh. ya. Eh, Ya segitulah pokoknya deh. Bisa dilihat aja nanti di skek dapat berapa. Mungkin itu. Dan itu bukan berlaku cuma buat warga Saintek aja sih, tapi buat UIN saya. Poin-poin Iya, iya. itu skek. Buat semua juga. Ya. Jadi jangan berpikir organisasi itu nggak penting. Ya kalau dibilang organisasi penting nggak penting sih ya pikiran dewe. Itu kan Tergantung masing-masing ya. tergantung kamu mengamalinya kayak apa, mengamalkannya kayak gimana, itu kan nanti masing-masing. Ya itu gimana tadi lali rek. Wah, apa ya tadi? Bahas skek sih. ya Tiba-tiba. itu tuh skek buat ya itu aku 2 tahun di himpunan. Habis itu sebenarnya yang Farhat ini aku kan sudah cukup lah, nggak mau ikut lagi karena waktu itu kan fokus magang. Habis itu Farhat ternyata minta bantuanku, mempercayakan. Wah, asik. Itu buat ya kembali lagi di divisi ini, di divisi Kominfo. anggapannya kita PDD lah. Iya. Tapi ya aku mintanya sih aku nggak jadi kepala departemen, anggota biasa aja biar nggak pusing lah. Akhirnya akan Tapi dibantu Keren temen. sih. Kalau nggak ada dia di Kominfo, kita nggak ada di podcast ini loh. Nah, Oh, diam. Bener gak sih? Bener tuh. Bener. Kan belum kemungkinan kalau Kominfo yang lain Bisa nge bisa candaan. Dika podcast dong. Wah, langsung ini kita bawa ke podcast. Langsung dapat undangan. Iya, kalau nggak Dika kan belum tahu kita Iya, dibawa iya. ke sini apa enggak. Nggak tahu ya prestasimu apa gitu-gitu ntar. Tapi kita Kita kan ada nggak punya prestasi. Kita punya. Punya Oke. organisasi. Iya. semua silakan datang ke podcast ini besok ya. Jadi nggak ada prestasi silakan datang. Wah, asik. Kalau aku nggak podcast paling Pak Yahya. Pak Yahya lagi. banget sih. Mau kan? Dari tadi Pak Yahya. Semoga Pak Yahya ngenotis ya. Iya. Ayo Mohon Pak. ditonton, Pak. Mohon Iya. ditonton. Mohon ditonton, mohon join untuk meramaikan Benar. Podfest. Podfest. Podcast paling sangar sak Saintek. Wih. Keren. Salah, podcast paling sangar sak Uinsa. Weh. Emang di fakultas lain nggak ada podcast? Ada sih harusnya. Dakwah TV itu harusnya punya sih. Oh. Iya, emang punya sih Dakwah TV. Iya, kita kan kiblatnya memang ke Dakwah TV pertama. Masya Allah. Karena kan baru ya, masih baru Iya. 2 episode ya. Ini tambah bahas Dakwah TV. Oh, ya itulah ke Infocom. Akhirnya berjalan berapa bulan ya tema ya? 4 bulan. Ya, enggak sih. Bulan apa sih? Mei enggak sih? Apa? Pelantikan? Kalau pelantikan kan kemarin ini masih Kepelantikan itu kita udah jadi Dema sih. hitungannya raker aja sih. Raker itu Mei enggak sih? Iya, Mei ya. Berarti Mei Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 5 bulan lah. Mau 5 bulan. jalan 5 bulan. Ya
masih happy. Baru mau 5 bulan kita udah ada acara besar habis ini. Yo, ditunggu. Bersama Teman-teman. Dema. Nggak di spill tapi diomongin aja dari tadi, nggak apa Kan bikin biar surprise gitu. kepo tahu. Nanti kalau di-spill dimarahi Bu Yuanita. Bu, Andika Bu. Berarti waktu nge-spillnya itu podcast sama Bu Yuan. Nah, bener. Aku Boleh pengen- gak sih collab sama Pak Yahya? Bu Yuan sama Pak Yahya. Iya bener. Gak apa-apa. Silakan ke sini Pak Yahya. Apa sama Pak Dekan sekalian? Monggo Weh. Pak ke sini Pak. Tapi jenengan yang bicara bertiga, nanti saya di belakang aja. Jadi kameramen ya. Dari kamera Jadi jadi operator. moderator. Itulah pokoknya. Ya, hitungannya selama 7 semester di sini. Banyak kisah lah ya. Masih Banyak memori. banyak memori. Tapi cuma angkatan kita loh yang ngerasain pindah-pindah kampus. Ya nggak sih? Angkatan 20 juga sih sebenarnya. 20 juga ya. 20 Lebih lama daripada kita. Lebih lama, cuman kan sama-sama online. Jadi kan masuknya barengan Zaman hitungannya. kita ospek online. Enaknya kan kita ospek online tapi kita ngospeki offline. Bener banget. 21 ini kawelas ya. Keren. Wis sudah kurikulum uji coba. Semua hal baru dilampiaskan ke angkatan 21. Aku diem aja deh. Gokil ya. Kayak ceritanya kemarin siapa? Belinda sama Yulia kan. Pelampiasan kurikulum 21. Iya kayak dibuat cobaan terus tapi kita bisa melalui dan itu keren Bener banget sih. banget sih. Angkatan 21 kayak 21. 21 enggak? Iya. ini. Adzan. Adan ya. Iya, ada Kita break asar. adan dulu. Oke. Wis, balik. Mana tadi? Mana lagi? Sampai azan. sebelumnya. Ngomongin Bu Yuan, Pak Aduh, Asep, Bu Bu Yuan, Pak Yahya harus diundang di podcast Iya. ini buat nge-spill acara apa yang besar itu. Bener. Mungkin nanti kalau minimal lah ketuanya nggak apa-apa lah, ketua pelaksananya. Atau sama Farhad. Ketua Dema sama ketua, Dema, ketua pelaksana. pelaksana. Iya, nggak apa-apa. Ya situ aja. Nanti gampang lah. Apa sih yang gampang buat Bang Dika? Oke. Masuk bahas satu dekade sekarang, nanti aja. Ini soalnya temanya mahasiswa dan organisasi ya, apa ya? Oh iya. Ayo lanjut. Soalnya kemarin masalah organisasi itu banyak maba-maba itu kan yang bingung. Join organisasi ini penting ta Mas, Mbak. Ini nanti buat apa gini-gini. Emang nggak mengganggu kuliah ta ini. Iya. Di waktu pertanyaan itu ya di PBAK ya. Iya, Bener banyak banget. kan yang maba-maba. Maba-maba yang ayo ada yang tanya terus selalu kayak pentingnya apa sih organisasi ini? Iya. Selalu itu pertanyaan yang muncul. Gimana sebagai sesepuh organisasi kampus? Iya ini Mbak Desi. Siapa nih yang sepuh? Masih kecil. Wes. Yes. Coba berdiri. Enggak ding. Berdiri nggak out frame kok, nggak apa-apa. No. Nggak minat. Gimana sesepuh organisasi yang bertahun-tahun lamanya sudah join di Mengikuti organisasi. Enggak sih, kan dia juga bertahun-tahun. Enggak sih, Dia malah lebih kita lengkap loh. Masalahnya kalian semua tuh juga sama-sama 3 tahun ikut organisasi. Lebih lengkap kamu sih, Sema Dema Hima. Tapi Des- kan dari kita aja masing-masing. Gimana? Mbak Desi dulu. Bang Yani dulu dong. Aku sih ada. Oke. Gimana Bang? Dibuka. Lihat dari aku ya itu tadi. Awalnya aku mikir join organisasi itu menghambat kuliah, tapi kan nyatanya enggak juga. Tergantung kita nanti membagi waktunya gimana. Menurutku manfaat organisasi lebih banyak daripada mudorotnya kan. Faedahnya ya kita bisa lebih banyak kenal teman-teman, nanti kenal teman-teman pun bisa kita ajak buat diskusi bareng gimana mata kuliahnya, mungkin ada yang susah. Itu buat relasi. Terus juga kenal sama dosen-dosen juga, kenal sama Pak Yahya. Itu juga salah satu. Itu buat membantu kita juga nanti kayak persuratan atau membutuhkan apa di kampus gitu. Itu sangat membantu sekali kalau relasi. Mungkin soft skill juga membantu. Ya aku bicara kayak gini tuh nggak pernah aku SMA Public speaking. Ya hitungannya gitu juga belajar lah public speaking di sini. Kan nggak pernah aku lihat aku podcast di mana, kan nggak ada, mungkin di sini aja. Hanya di Podfest bareng Bang Dika. Asik. Ini gaweane Buat salam opening, buka. buat opening ya. Tapi ya kalau MC-nya Andika Aku ya. tadi ngomong apa sih? Podcast bersama Bang Dika. Oh iya, itu loh jargon bisa. Balik lagi di Ice- Podcast. Tambah buat podcast ini.
Jadi tadi soft skill dapat, aku juga hard skill juga sih aku. Kalau kan pertama kali kadep Kominfo itu kan sebelumnya aku kan sebelumnya kan aku enggak Kominfo, sebelumnya aku minat dan bakat. Jadi kayak ngurusi kayak futsal, bulu tangkis dan lain sebagainya. Habis itu lari ke Kominfo, itu aku belajar desain, belajar editing, itu mulai dari sana. Jadi kan di kuliah kan nggak dapet sih. Kalau Bener. kalau di SI mungkin kalau UI sama UX Coding. design aja. Iya, Kalau di RC kan banyak kan desain Iya. tok malah kuliah kan. Waduh, parah sih desain doang katanya. 90% desain. Mungkin Iya. kan itu aku belajar di organisasi ya. Mungkin itu Iya. sih kalau aku dapatnya soft skill dapat, hard skill juga dapat. Bener banget sih. Kalau kalian Kalau dari aku sih emang dari SMP suka organisasi. Dari SMP ya itu emang suka banget sama organisasi. Di SMA itu kuliah sih kok SMA. Kuliah itu niatnya pertama itu ikut UKM. Tapi karena ya nggak terlalu mencari informasi, nggak tahu open recruitment UKM dan lain-lain. Dan ya udah, aku niatnya ya udah kalau aku nggak UKM aku organisasi. Gitu sih. Udah suka banget dari dulu organisasi dan emang nyaman banget sih organisasi buat aku. Soalnya apa? Kita kalau kerja itu yang dicari bukan nilai kan, pengalaman dari kita. Kalau yang dari aku dapat itu kalau nggak karena organisasi mungkin aku nggak kenal kalian juga ya. Mungkin aku paling nolep ya di notok di RC aja sih kenal-kenalnya. Terus juga karena organisasi aku bisa buat surat menyurat, bisa kenal kalian semua, terus juga ya bisa deket sama dosen-dosen sama akademik juga ya. Apalagi Pak Yahya. Pak Yaya lagi. Iya bener banget sih. Tapi bener sih kalau nggak organisasi aku nggak bisa itu semua sih. Mungkin paling aku ya udah aku jadi anak ambis gitu ya. Mungkin. Soalnya kan nggak ada pikiran lain selain matkul, tapi jadi stres juga sih. Karena nggak ada pelampiasan itu. Bener. Tapi bukan berarti organisasi buat aku pelampiasan dong. Iya. Ya itu ya termasuk alasan terakhir lah mungkin bisa jadinya. Enggak sih, udah itu aja. Kalau dari aku sendiri tuh benar kata Dika, hard skill dapat, soft skill dapat. Karena waktu yang soft skill itu dulu kan aku tadi cerita ya waktu pertama kali ada open recruitment HIMA, itu aku takut wawancara karena di sebelum-sebelumnya waktu sekolah itu ikut pun nggak wawancara. Jadi kayak langsung fast track karena kenal nggak Jalur belum. dalam. Orang dalam. Terus akhirnya kayak waktu pertama dema wawancara bla bla bla, dema HIMA. Terus setelah waktu HIMA itu aku kan sempet kerja part time ya. Di part time itu ada wawancara. Waktu kerja itu waktu daftar ada wawancara dan itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di organisasi itu sama juga ditanyain di kerjaan. Bener banget sih. Kelemahan, kelebihan. Terus kayak pengalaman sebelum-sebelumnya apa. Itu kayak oh ternyata berguna juga ya wawancara yang di organisasi itu. Lebih siap kita jawabnya. Heeh, bener kayak biar gak grogi. iya kayak oh itu pertanyaan yang kemarin ditanyain sama ini nih gitu. EZ bro. Tapi nggak boleh digituin. Nah itu udah gitu sih. Jadi ya kayak gitulah kita berorganisasi, bukan penghambat ya, itu kayak malah jadi Malah memperlancar loh. Iya, membantu banget sih. Membantu memperlancar kita dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Iya. Walaupun ya kalau sisi negatifnya mungkin juga ada, tapi lebih banyak sisi positifnya kalau di Betul organisasi. banget. Jadi kembali ke masing-masing sendiri sih kalau itu. Jadi apakah organisasi itu penting? Pikiran dewe. Enggak penting Jangan. sama. Komentar di bawah. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Itu Iya. tadi. Gitu kan. Apalagi kita, oh iya, belum tak tanyain. Gimana kok bisa masuk Saintek dua cewek-cewek. Kalau kemarin kan Yulinda sama Mbak Belinda itu. Yulia sama Mbak Belinda itu kan kenapa cewek masuk Saintek. teknik ya. Kalau dari kalian Oke, tadi kan udah Mbak Desi ya, sekarang yang agak-agak teknik dulu lah sistem informasi ini kenapa? Tapi Arsil loh lebih teknik tahu. Iya, yang agak teknik dulu nanti kan yang sangat teknik kan. Malah aku ngira itu kayak di Saintek ini susah masuknya. Awalnya itu kayak kan aku jalur SNM ya. Kelas. Sama dong. Loh, Salim dulu. Itu jalur bejo-bejoan. Benar. jalur bejo-bejoan emang bener. Kalau sekarang nggak ada SNM. Ada, nama NB. SNPTN. Enggak. Itu yang dulu, sekarang SNB. SNBP. Ya. Oh. Betul banget. Nah,
Terus apa itu aku milih aslinya, aku pengen dari dulu tuh psikolog. Akhirnya masuk psikolog. Akhirnya aku carilah univ yang kayak nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Winsa. Tapi setelah masuk kayak Winsa juga bagus-bagus aja kok, nggak kayak yang di pandangan orang-orang yang selalu kayak ngaji gitu. Awalnya masuk saintek, masuk psikolog pinginnya. Kok tip jatuhnya ke saintek? Jauh banget sih Iya, sistem informasi ke psikolog. Pilihan pertama itu sistem informasi. Pilihan keduanya psikolog karena sistem aku informasi merasa Winsa. Karena aku merasa kayak sistem informasi ini apa ya? Susah masuknya dibilang. Saintek itu kayak susah masuknya, pasti nilainya harus nilainya itu harus tinggi gitu loh. Jadi aku kayak pasti gagal di pilihan pertama ini. Aku masuk pilihan kedua ini, psikolog ini. Ternyata langsung waktu pemberitahuan sistem informasi, kayak aku nggak ada bakat di coding, terus nggak ada bakat di manajemen juga malah. Terus akhirnya ya udah, waktu pertama masuk itu malah harusnya bakatnya di psikiater tadi ya. Iya. Karena sering dengerin orang-orang curhat. Tapi setelah masuk sistem informasi, malah perlu dia nggak sih yang dibawa ke psikolog? Kita sih. Oh iya, kalian sistem informasi. Duh, saintek harusnya masuk. Siap bro, saintek. Nah itu. Terus juga aku merasa sistem informasi ini bagus. Iya. Dan nggak yang ribet-ribet banget gitu loh. Kayak dosennya pun enak. Buat kayak ngajarinya itu juga enak gitu. Kalau sistem informasi kan teknik enggak, sains juga enggak kan? Lebih ke semi teknik. Semi teknik. Karena kan teknologi manajemennya itu kayak campuran teknologi gitu. dapat, manajemen juga dapat gitu. Kalau yang dari Arsi. si pewaling teknik, arsitektur kan memang teknik banget sih. Iya. Kalau kemarin kan teknik bangetnya ada di Belinda ya, teknik lingkungan. Sekarang dari arsitektur. Tapi kalau di UINSAN bukan teknik arsitektur, ke arsitekturnya. Beda dong, teknik arsitektur sama arsitekturnya. Bedanya? Kalau teknik itu lebih ke teknisnya ya? Iya benar. Kalau aku dari lihat kampus-kampus lain tuh ya, teman-teman tuh kalau teknik arsitekturku lebih lama mereka itu menggambarnya pakai manual. Gambar tangan? Iya, kalau aku melihatnya ya, yang aku tahu aja. Kalau dari Winsa ini udah semester 2 itu kita udah pakai digital. Jadi kita desainnya langsung di gambar laptop. Digital. Iya, benar banget. Kita langsung ke desainnya. Dan juga di Arswin kan juga masih diajarin agama-agama ya. Iya. Apapun bahkan itu disambungkan ke agama, ada hadisnya. Contoh yang aku dapat tuh yang matkul itu ada KAI, yaitu kajian arsitektur Islam. Terus yang barusan itu juga ada kajian. Kalau kemarin Belinda di teknik lingkungan ada fikih lingkungan. Kalau sekarang ada KAI, Khazanah Arsitektur Islam. Khazanah Arsitektur Islam. Dia sih nggak ada. Nggak ada. Fikih coding, fikih data. Nggak ada. Oke, kembali ke pertanyaan ya. Pertanyaan tadi masuk ya. Kalau aku kebetulan masuk, alhamdulillah sama juga sama Yeni SN. Kenapa aku milih Saintek dan kenapa milih di Winsa? Alasan kalau di Winsa itu karena aku belum diperbolehkan orang tua untuk keluar jauh dari kota lahir saya. Jadi pertama itu malah orang tua tuh nggak tahu kalau aku minat kuliah. Alasanku kenapa kamu kuliah? Di kelasku yang SMA, satu kelas ikut kuliah semua, yaudah aku ambil kuliah. Saya aku rasa aku nggak kuliah, nggak dong, kan mereka semua kuliah. Kayak ibarat ya anak SMA, gengsi dong. FOMO. Alhamdulillah aku dibolehin orang tua kuliah, tapi waktu itu cuma diperbolehkan di kota lahir saya sendiri aja, nggak boleh keluar. Tapi waktu itu aku bilang ke orang tua kalau aku alhamdulillah lulus jalur rapot. Jadi kalau jalur rapot kan harus kita ambil yang negeri kan, sedangkan di kotaku nggak ada kampus negeri. Gitu. Jadi waktu itu aku pertama itu niatnya ambilnya Malang sama Semarang. Terus jauh kan Semarang malah. Jauh banget, tapi kan itu orang tua belum tahu kan kalau aku daftar. Diem. Iya, kan cuma tahu kalau aku pengen kuliah gitu. Aku daftar ke Surabaya sama Surabaya Malang. sih, Malang sama Semarang tuh yang pertama. Terus habis itu karena omongan orang tua itu, ngapain kuliah jauh-jauh kalau kamu masih kuliah jauh, gak usah kuliah. Gitu. Ya udah nih, aku tetap bilang ke BK buat ubah pendaftaran aku. Aku ubah di Surabaya, tapi aku tuh sebenarnya nggak tahu Surabaya itu di mana yang ada jurusan arsitektur. Kurang mencari informasi. Dari awal emang minat arsitektur. Iya, dan aku minat arsi itu karena
abis setelah lulus kita SMA ini, kita kan nganggurnya lama banget ya. Abis SMA. Apalagi Aku yang enggak sih. Aku kan enggak rapot. Oh iya, maaf. Oke. Jadi aku habis itu kan lama banget itu nganggurnya. Jadi aku cari-cari informasi, alhamdulillah ada lah ya di Surabaya. Dan kebetulan di Surabaya itu aku ambilnya UINSA sama UPN dan lulusnya di UINSA. Tapi emang UINSA aku tarik pertama sih. Terus yang kedua baru PN. Tapi waktu itu sempet nih cekcok sama temen kelas sendiri. Karena kita ambilnya saingan. iya tuh bener, ambilnya itu sama-sama prodi, sama-sama kampusnya. UINSA juga. Iya, terus makanya aku balik UINSA pertama UPN. UINSA pertama UPN kedua. Kita sama-sama ngambil UPN sama UINSA. Cuman beda pilihan pertama. Iya, aku sadar diri aku mengalah karena aku emang baru ruban kan aku dari kan Malang tuh sama Semarang. Jadi mendadak rubah ya udah aku ngalah. Pernah tuh waktu tuh aku setelah pengumuman SN itu aku digoblok-goblokin tuh sama saudaranya bapak saya. Itu kan kalau ngambil teknik kenapa tuh nggak ada yang di kampus yang emang teknik-teknik aja gitu biar fokus banget gitu loh. Kalau dari aku ya aku merasa dulu tuh kurang cocok di UIN. Aduh tingkah lakuku kayak gini masuk UIN panas nggak ya? Maksudnya karakterku bukan kampus, karakterku kayak dulu kan aku tipe orang yang nakal banget, banyak ngomong sana sini, terus juga kan aku dari organisasi kan jadi kayak ya aku dulu tuh mikirnya UINSA itu kayak agamis banget gitu ya. Terus kayak aku lihat-lihat kan kayak banyak gusning tuh yang di UINSA nih. Jadi kan merasa kayak aduh, nggak cocok gak sih aku di UINSA? Tapi alhamdulillah aku menjalani ya kisahku di Saintek ini alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Dan meskipun ya orang tua alhamdulillah merestui juga. Tapi sering di calling-calling. Anak terakhir, anak cewek lah, nggak boleh tuh jauh-jauh dari orang tua. Nggak apa-apa, wajar. Wajar banget tuh. Ya kita ini sebagai anak-anak yang dituntut menjadi anak yang sangar, sesuai kan namanya Saintek sangar. Apalagi kita anak teknik kan juga. Selain psikisnya yang harus sangar, fisiknya juga harus sangar. Bener. Militer gini semi militer. Kalau teman-teman nggak keterima Akpol atau TNI, daftar ke Saintek UINSA. Nggak masuk. Gak nyambung. Itu tadi lupakan ya. Masuk sih kalau ilmu kelautan. Kita belajar berenang dong. Bener sih, kalau sipil kan juga fisiknya harus kuat. Bener banget. Ya enggak sih, teknik lah, general teknik kita yang kuat. Cocok ya. Tulus mau menciptakan lagu buat anak teknik enggak ada ya. Kuat manusia. Itu kayaknya buat anak teknik gak sih? Gue juga sih. Itu Saintek. Apa sih? Gak gini. Nggak jelas. Nah diarah gitu kak. Arahnya kemana? Ya itulah kita sebagai anak teknik. Sebagai apalagi kalian perempuan. Ya. Biasanya kan kalau teknik kan emang cowok. Kalau di arsitek banyak cowoknya ya. Kalau banyak ceweknya. Kalau di angkatan saya sendiri semi sih sama cewek Sama cowoknya. 50-50 ya? Iya. Kalau dia sih gimana? Agak banyak cowoknya ya? Agak banyak cowoknya 60, tapi 40 lah ya. Iya, gitu. Tapi juga banyak ceweknya. Kalau di mana itu TL kalau nggak salah ya. Yang banyak cowok. Oh, bio yang banyak cewek. Iya, bener banget. Kalau biologi kan lebih ke sains ya. Iya, Iya. sainsnya. Sains. Ya sama sih sebenarnya sains sama teknik kan nggak beda jauh juga. Makanya. Asik misalkan ngajak nanti aja nggak usah. Ajak semua bang, sini bang. Enggak maksudnya lah nggak usah dibahas. Terus berapa jam? Wis. Udah hampir 1 jam. Enggak apa-apa. Enggak keras ya kalau ngobrolin tentang seputar kuliah ini harusnya bisa 2 hari malah ya. Karena keseruannya itu dapat banget. Iya. Kuliah 7 semester ini enggak kerasa aku lagi kemarin kok wis perasaan baru kemarin. Kita angkatan Covid, Mas. Iya, perasaan baru kemarin ada virus namanya corona. Covid. Enggak sih, enggak baru kemarin, udah lama. Maksudnya kita baru merasakan kuliah offline. Kita enggak setahun sih, 6 bulan di Ahmad Yani. Habis itu kita kita upgrade ke kampus yang lebih. Lebih.
lebih Enggak. baru Lebih di baru. sini. Sampai ada hal yang baru juga di fakultas ini. Ya, nih. Podfest. Podcast. Enggak maksudku kedokteran. Kedokteran. Oh, kukira lagi ngepromosiin podcastnya apa sih? Nggak pernah mempromosiin tau. Lah, ya ini kita masa promosi di platform sendiri. Loh, ya nggak apa-apa toh. Tonton Podfest. Apa sih? Apa sih gak jelas? Habis tonton podcast join kedokteran. Ya, oh iya jadi kedokteran. Emang Maksudnya masuk jadi maba. Tahun depan gak sih kedokteran? enggak. Enggak Gak tahu. tahu. Ah, boleh bahas kedokteran nih. Kita kan saintek. Sangar. Iya. Di Unisa kan ada 2 fakultas. Fakultas saintek Saintek dan yang dan lain. lainnya. Wah, asik. Gak usah Nggak usah bahas itu ya. Aku Gak diem. usah dibahas. Nggak usah dibahas itu. Ya, itulah kita balik lagi ke organisasi. Nanti disimpulkan sendiri ya teman-teman apakah organisasi itu penting. Nanti ya SMA sudah himpunan, kurang himpunan kita. Iya. Di himpunan juga sebenarnya relasinya nggak cuma di teman-teman prodi aja kok ya. Kita kan juga nanti ada kayak kerjasama sama teman-teman himpunan yang lain, ada studi banding Iya, juga, bagus di Bandung. studi banding mungkin sama kampus lain. Itu juga sebagai ya hal besarnya positifnya kita dapat relasi sih itu tadi ya. Buat kalau organisasi relasi juga buat nanti kita masuk kerja kan juga butuh relasi, apalagi di negara kita ini sangat mendukung sekali orang dalam. Itu dia. Bukan ini sesuatu yang jelek ya, ini wajar aja kan. Karena emang relasi itu Mm-mm. penting. Apalagi kita kalau cari kerja kan kita cari teman yang sudah kenal. Jadi itu bukan bermaksud orang dalam itu jelek, cuman ada apa ya alasan yang lain lah sebagai orang kenapa ke orang dalam. Itu apa mewajarkan orang dalam itu ya boy. Gak baik. Nggak baik. Bukan nggak baik sih. Ya nggak baik sih harusnya. Ya sih lah pokoknya. Gak baik buat diumbar-umbar Iya, maksudnya. iya, itu maksudnya. Kita cocok lah hidup di Indonesia, bangga tadi arek Indonesia. Apalagi arek saintek. Wah, Apa benar sih? sih. Oh iya arek saintek lupa belum disebut. Arek saintek ini harusnya mau kuundang di sini sih. Oh. Ngobrol-ngobrol tentang arek saintek. Itu Sama ada perkusi dong. Ya itu iya, arek iya. saintek. Itu nggak organisasi ya, lebih ke komunitas ya. Iya bener komunitas. Arek saintek. Oh iya jangan lupa beli kaos arek saintek. Masuk saintek tok sangar Tapi gak kita- tuku kaos. tapi gak beli kaos kita gimana? Asik. Sudah itu aja mungkin teman-teman yang bisa kita obrolin. Ya Iya. itulah. Semoga ada hal positif yang bisa diambil dari teman-teman tentang organisasi-organisasi. Sama kita tidak membahas organisasi luar. Karena ASMR. ASMR. Enggak menengahi apa masa. Enggak apa-apa. Organisasi itu sebagai penunjang. Kalau kata Yulia kemarin itu yang penting kita enjoy. Terserahlah mau ikut mau enggak, kembali ke masing-masing aja. Nah, itu mungkin buat podcast kali ini tentang keorganisasian. Di arsitektur ada mata kuliah organisasi. Manajemen enggak deh. Enggak ada sih harusnya. Itu kalau di itu ya di ospek jurusan ya ada ya. Ada. Keorganisasian. Itu penting sih kan. Itu kayak simulasi kita masuk kerja enggak sih? Betul banget. Kalau di Asia ada kan? Ada MO. Oh, Manajemen iya. dan organisasi. Iya, sampai lali ya. Iya benar-benar. Didoseni oleh Pak Milat. Iya. Pak Milat gak usah kabeh disebutno kon teko rene kabeh ya. Itu saja mungkin dari teman-teman. Kalau ada protes mahasiswa itu harus demo, mahasiswa itu harus berorganisasi, ya itu terserahlah, namanya juga pendapat orang-orang, Balik ke balik ke masing-masing. masing-masing kita ya gimana. Oh iya, sebelum ditutup pernah demo nggak? Belum pernah Belum pernah demo. sama sekali. Besok kita demo ke Pak Yayan, suruh datang Untuk ke podcast podcast. ini. Ya, Kalau itu baru join. datangkan Pak Yaya, datangkan Pak Yaya. Pak, Kita demo di komentar aja.
datangkan Pak Yahya dong, datangkan Pak Yahya Kalau dong, gitu. kita demonya demo proyek ya. Kita buat terus kita demokan biasanya kan gitu. Oh iya, aku pernah demo berarti. Masih ya kalau demo itu pernah unjuk rasa maksudnya. Oh, unjuk rasa. Nggak pernah. Kamu pernah unjuk rasa kan? Enggak, aku pendiam. Ngungkap rasa. Ah, Gak pernah sih. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ending.